Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Suzuki R3 GX tahun 2014 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan adik saya, Ibu Raihani dari Cilegon. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kami buka jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu rapi-rapi unitnya. Artinya jika kita beli mobil bekas, biasanya perlu dirapikan unitnya. Ada PR biasanya, lecet di bodi, kemudian harus ganti ban, ganti oli, perbaikan kaki-kaki. Ada saja, namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya kita butuh rapikan dulu unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, rapi-rapinya itu kita bisa bantu bereskan sampai tidak ada PR baru dikirim kepada pemesan. Jadi pastinya mobil ini juga setelah diserahkan kepada pemesan akan ada perbedaan karena kita rapikan dulu. Saya akan bahas mobil ini mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan untuk pengecatan ulangnya sih baik. Kondisi saat ini pecah parah tidak ada, hanya di bagian cover fog lamp ya. Dia ada bule seperti ini, cat ori, kemudian sudah lama jadinya ngelotok. Bisa dicat ulang. Fog lamp bagian kanan masuk air. Ini sudah seringnya untuk Suzuki R3. Bisa masuk ke spesialis lampu, dibersihkan dalamnya dan disilen ulang. Satu lampu 100.000. Kemudian untuk chrome yang ada di grill ini kondisinya baik. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada, hanya di bagian cover fog lamp. Ini sebenarnya paling 200.000 lah kanan kiri karena tidak banyak jika mau dicat ulang. Fog lamp bagian kiri sama masuk air, jadi perlu poles. Kanan kiri dipoles 200.000. Headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Jadi ada beberapa bisa dilewat, tidak semuanya dicat ulang. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 89,8 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk lecet sih namanya juga mobil dipakai ya. Bekas membuka ban, kemudian bekas membuka velg. Ini bisa mulus lagi dicat ulang. Lecet seperti ini. Hitungannya satu velg 150.000. Dan untuk dop tidak ada. Beberapa sih ada, dua velg yang tidak ada. Saya lihat di marketplace harganya 50.000 untuk dopnya. Bisa dibelikan. Dan untuk produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai. Ketebalan 6,88 mm. Masih tebal sekali untuk ban depan bagian kanan, layak dipakai. Inner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, layak dipakai. Nah ini kampas remnya di samping kiri, besinya di atas, masih tebal. Fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVT utuh. Ketebalan catnya fender depan kanan 85,2 mikron. Masih ori catnya. Spion bagian kanan catnya baik. Mikasen ada lecet sedikit, pecah masuk air tidak, artinya bisa dilewat ya. Dan jika mau diganti juga, jika lecet sedikit pengen diganti bisa, banyak di marketplace harganya 200.000 berikut dengan pasang untuk Mikasen. Pilar-pilar masih rata-rata ori catnya.
Bagian atas juga sama, masih di bawah 100 mikron nilainya, masih original. Kaca juga belum pernah diganti, antena utuh. Dan untuk bagian atap kondisinya baik, ada jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022. Ketebalannya bagian belakang ini 7,53 mm. Jadi untuk ban belakang bagian kanan layak dipakai. Kemudian velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang hitungannya tadi, satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang kanan masih bagus. Fender belakang kanan rata-rata catnya baik, tidak ada pecah parah. Hanya jika kita lihat secara detail ada beberapa lecet juga di sela-sela pintu ya. Artinya tidak ada pecah parah, enak dilihat. Ketebalan catnya Fender belakang kanan 143 mikron, pernah dicat ulang. Pintu belakang kanan sama, tidak ada pecah parah, di sela pintu saja. Baret-baret halus, ketebalan catnya 136 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Bisa dicat ulang di sela-sela pintu juga jika ingin mulus total. Karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik. Karet pintunya utuh dan silar pintu utuh. Pintu bagian driver lecet-lecet sedikit saja, pecah parah sih tidak ada. Jika ingin dicat ulang juga bisa, hitungannya per panel. Ketebalan catnya pintu bagian driver 123 mikron, pernah dicat ulang juga satu kali, tidak ada dempul tebal. Ketebalan yang original itu 50-90 mikron, hanya naik 50 mikron ya untuk cat ulang satu kali. Karet balon masih bagus, semua karet balon masih baik, dan semua pilar sudah kita cek ada las titik pabrikannya seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena untuk pilar-pilarnya utuh. Karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Jadi mobil ini bagian samping kanan jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun sudah pernah dicat ulang, tapi kita punya alat ukur ketebalan cat, coating thickness, hanya pernah naik cat satu kali, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Pernah dicat ulang kemungkinan ada lecet dan disiram cat saja. Kita bisa lihat dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, dan silar pintunya semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakang, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Emblem semuanya komplit. Ketebalan bagian bagasi belakang ini 116 mikron, pernah dicat ulang juga satu kali. High mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri utuh. Baret halus sih bisa dipoles ya, kecuali luka yang tidak bisa dipoles. Sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini pecah parah tidak ada, enak dilihat. Tuas pembuka bagasi belakang ini patah, tapi masih bisa digunakan, hanya tuasnya yang patah ya. Saya lihat di marketplace harganya 150 ribuan. Jadi jika mau diganti berikut dengan pemasangan sekitar 250 ribu lah. Dan untuk pegas hidrolik bagasi belakang masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Kanan kiri masih baik. Trim bagian belakang kanan utuh. Kunci roda dongkrak semuanya ada di sini tempatnya. Trim bagian kiri utuh. Di sini kotor bisa hilang di salon. Dan mobil ini ada suara di bagian kaki-kaki. Kata ownernya sudah pernah dibawa ke bengkel. Link stabil yang minta waktunya diganti. Jadi kemarin sempat dibelikan oleh ownernya link stabilnya kanan kiri. Jadi tinggal nanti dipasang. Paling sekitar 500 ribu lah pemasangan 2 part seperti ini. Di sini kotor bisa hilang nanti di salon. Dan untuk di bawah sini ada tempat penyimpanan ya.
bersih. Ini juga bisa dibuatkan tuas nanti seperti ini. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 1,08 mm. Sudah tipis banget untuk ban serep. Beli second saja karena kan jarang turun ya. Sekitar 200 sampai 300 ribu lah. Yang masih tebal 7 mm atau 6 mm bisa kita belikan di tukang velg. Biasanya banyak yang jual ban second. Dan untuk silar bagasi belakang ini utuh. Karet balon bagian bagasi belakang ini utuh. Dan untuk rear cross membernya utuh. Plastik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Ketebalan sama rata hampir 7 mm lebih. Jadi ban belakang bagian kiri sama, layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, hanya lecet saja. Dan velg belakang kiri kondisinya baik, tidak ada lecet. Hanya dop saja yang tidak ada. Tadi yang saya jelaskan untuk pembelian dop 4 piece itu di 50 ribuan. Kemudian kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Fender belakang kiri ada baret di bagian bawah sini. Untuk baret halus bisa hilang dipoles, kecuali yang luka-luka di selap pintu ya tidak bisa dipoles. Tapi yang terlalu kelihatan itu yang baret ya. Ini bisa hilang. Ketebalan catnya fender belakang kiri 115 mikron. Pernah dicat ulang 1 kali. Sama pintu belakang kiri ada baret juga sama, bisa hilang dipoles, kecuali yang luka ya. Untuk luka tidak bisa dipoles. Jadi sudah kita hitung bagian per panel yang tidak bisa dipoles. Ketebalannya 154 mikron. Pernah dicat ulang sama. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh. Karet pintunya utuh dan untuk silar pintu juga utuh. Pintu bagian depan kiri, di bagian handle ada baret halus, bisa hilang dipoles. Yang luka itu paling di sela-sela pintu ya. Ini bekas membuka pintu kena tembok. Tapi overall tidak ada pecah parah. Baret halus bisa dipoles. Ketebalan catnya pintu depan kiri 92,4 mikron. Jadi ada beberapa yang masih ori catnya. Karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh. Karet pintunya utuh. Dan silar pintu utuh. Spion bagian kiri baret halus bisa hilang dipoles. Dan untuk mikasen kanan kiri memang ada yang lecet, tapi belum masuk air, belum pecah. Rata-rata yang minta waktunya diganti itu yang pecah ya. Yang lecet sih sebenarnya masih enak dilihat. Tapi jika ingin mulus total bisa diganti. Satu mikasen seperti ini berikut dengan pasang 200 ribu. Fender depan kiri kondisi catnya baik, ada beberapa yang bisa dilewat. Emblem VVT utuh. Ketebalan cat bagian fender depan kiri 69,1 mikron, masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Ketebalan sama rata, bagian depan 6 mm lebih. Jadi untuk semua ban belum ada yang expired. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. 2022 jelas masih layak dipakai. Dan untuk ketebalan juga 6 sampai 7 mm. Jadi layak dipakai untuk semua ban. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, lecet yang tadi saya jelaskan bisa dicat ulang. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri tebal. Bagian kanan juga tebal, kiri juga sama. Masih tebal, layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk catnya yang original banyak. Di kap mesin, pilar-pilar, atap bagian beberapa pintu yang pernah dicat ulang, di pintu, di bumper. Tapi sudah kita ukur dengan alat coating thickness, ketebalan masih baik. Hanya pernah naik cat saja, tidak ada dempul tebal. Jadi wajar, namanya juga mobil bekas dipakai.
Kemungkinan ownernya masalah di lecet kemudian dicat ulang. Saya lihat untuk saat ini yang lecet-lecet tidak bisa dipoles, luka, penyok halus, itu ada 5 panel lah berikut dengan velg. Jadi jika ingin diperbaiki, di repaint, keliling dicat ulang yang tidak bisa dipoles 2.500.000. Kita juga bisa bantu untuk perbaikan eksterior karena di sini ada tim body repair. Kemudian untuk bagian ini kan bukan per fatal ya, artinya bisa dilewat lumayan 2.500.000 jika pemesan tidak masalah di body lecet. Ya overall tidak ada pecah parah. Hanya jika kita lihat secara detail saja terlihat ada lecet-lecet sedikit. Kemudian poles sih perlu ada beberapa barat halus, jamur, itu bisa dihilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles body, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang, jenis mobil MPV seperti ini, mobil besar di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini sudah kita inspeksi mulai dari pilar-pilar, cross member, apron, sealer, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Suzuki R3 GX tahun 2014 ini mesinnya 1400 cc, 4 silinder VVT. Tenaganya 92 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Oli naik juga bagus, tandanya pompa olinya bekerja dengan baik. Pendinginan air radiator masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, bagian atas semua kering, gearbox juga kering, bagian bawah juga sama, semuanya masih kering, seal bekas, as roda, karter. Belum ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya semuanya masih kering. Ini cover valve, gearbox atas, karter gearbox matic, karter mesin, seal bekas, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 108.000. Dan untuk penggantian oli mesin berikutnya, oli transmisi otomatis berikutnya tidak ada catatannya. Untuk hasil tes olinya sih masih normal. Artinya kemungkinan diganti tapi sendiri biasanya jika tidak ada catatan. 63,2%. Tapi karena tidak ada catatan jadi baiknya diganti. Kemudian nanti dibuatkan catatan baru. Ganti oli mesin berikut dengan filter 450.000 dan untuk oli transmisi otomatis 600.000. Dan untuk minyak rem masih menunjukkan oke. Tidak ada kadar air, masih bagus. Aki menggunakan merek GS, aki kering, 45 ampere, 12 volt, CCA 300, flash white, good, battery health 100%. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun pemakaiannya. Fisiknya juga masih bagus ya, sepertinya belum lama ganti aki. Kemudian untuk kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh, cat dalam kap mesin ini masih ori, utuh, apron, cross member depan, las titik pabrikan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat satu, masih original. Remote-nya juga masih aktif. Untuk kunci R3 sudah immobilizer. Ada chipnya, harus diprogram jika ingin buat kunci cadangan. Seperti ini, terintegrasi dengan remote, agak mahal, 700.000. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini sudah di stiker motif wood panel. Cukup rapi pemasangannya. Kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window-nya, autonya masih aktif. Kemudian kaca film bagian depan kiri tidak ada sobek, hanya ada lecet ya. Jika ingin diganti satu kaca film 100.000. Power window-nya aktif. Kemudian kaca film bagian belakang kiri sama ada yang luka juga sedikit, tapi artinya jika mau dilewat pun tidak masalah ya, kecuali sobek. Dan jika mau diganti tadi hitungannya 100.000 yang biasa.
Power window aktif, kaca film bagian bagasi belakang. Sama ada beberapa yang lecet juga. Jika ingin diganti untuk bagian belakang sama, yang bahan biasa 100.000, kaca film bagian belakang kanan kondisinya sama, ada beberapa yang lecet. Power window aktif. Jadi untuk kaca film saya hitung ada 4 titik. Jika mau diganti yang bahan biasa sekitar 400.000 lah. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri aktif, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Hand grip utuh, model retract. Sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror kondisinya baik. Lampu kabin aktif, spion tengah fix kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Joknya aslinya fabric dan saat ini disarung. Sarung joknya baik kondisinya, tidak ada yang cacat. Bagian driver sama kondisi sarung joknya baik, tidak ada yang cacat. Originalnya itu ada di dalamnya. Jadi jika mau dilepas memakai original juga masih ada di dalamnya, masih utuh. Karpet bawahnya juga masih ori. Kemudian mobilnya juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard juga sama, tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir ya. Marker-marker pabrikan juga masih pada ada, masih putih, tidak ada lumpur. Jadi jelas tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on. Soket UBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Indikator juga tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, ABS, EPS, airbag, semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, semuanya mati itu normal. Dan saat ini semuanya mati. Jadi jelas untuk kelistrikan mobil ini normal. Hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kemudian untuk kilometer 108.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus, masih kulit jeruk, tidak ada yang cacat. Di bagian emblem Suzuki ini juga di stiker motif wood panel baik. Pedal rem, gas, tidak ada yang habis. Mobil ini ada buku servis dan ada manual booknya. Saya akan lihat servis di bengkel resminya berapa kali. 2015, 16, 18, 19, 20, 21. Jadi termasuknya mobil ini servis record. Historinya ada dari tahun ke tahun masuk ke bengkel resmi. Dan semuanya tercatat kilometernya. Jadi jelas untuk kilometer mobil ini original. Karena di tahun 2020 saja sudah tercatat 70.000, kemudian 2021 84.000. Artinya semuanya sudah tercatat. Jadi tidak ada kejanggalan. Jelas kilometernya mobil ini original karena ada histori servisnya ya. Dan untuk catatan penggantian oli biasanya kan ngegantung di sini. Dan ini tidak ada, jadi saya sarankan untuk diganti oli mesin dan oli transmisi otomatisnya. Kemudian nanti dicatat. Power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini, kaca filmnya masih baik, hanya di bagian luarnya dia ada yang baret bekas wiper. Nah ini sebenarnya belum menghalangi pandangan ya, pandangan ke depan kan masih baik. Tapi di sini ada yang lecet karena kita pengecekannya detail, jadi yang seperti ini akan kita jelaskan. Untuk yang lecet seperti ini, bekas wiper seperti ini bisa hilang 100% dipoles. Masuk ke spesialis kaca 400.000. Kemudian karet wipernya juga sudah kurang detail, jadi baiknya diganti untuk karet wiper 150.000. Wiper belakang aktif, airnya juga hidup, ngipasnya sama kurang detail, jadi
perlu diganti juga untuk carpet wiper bagian belakang 80.000. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard juga utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci-laci juga kondisinya baik. Ventilasi AC bagian tengah. Nah, tuasnya di sini tidak ada. Saya lihat di marketplace yang jual tuasnya ini tidak ada. Jadi harus satu set berikut dengan kisi-kisi AC-nya. Saya lihat harganya di 150.000. Karena harus membuka dashboard, keluar ya mungkin berikut dengan pemasangan 250.000 lah untuk pembelian ventilasi AC. Lampu hazard, lampu depan semuanya aktif. Head unit masih bawaannya terintegrasi. Aktif, audio steering switch-nya juga masih aktif. Berfungsi dengan baik. Ini volume turun. Semua speaker juga berfungsi dengan baik. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan, berhenti, RPM di 900. Jika sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,5 derajat Celcius. Untuk AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada USB slot untuk head unit, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Gear AT 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Di bagian ini juga sama, di stiker motif wood panel. Parking brake mechanical dan masih pendek, jadi masih bagus untuk kampas rem bagian belakangnya. Inilah door trim bagian belakang kanan, utuh, tidak ada yang cacat, bersih. Dan door trim belakang kiri juga sama, bersih. Plafon bagian baris kedua juga sama, utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Ventilasi AC utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk AC-nya juga dingin. AC belakangnya saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin 26,9 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun. Jadi jelas ya, AC belakang juga mobil ini dingin. Dan ini surat-suratnya, pajak per tahunnya 2.600.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan April 2024, plat 2025. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya, nomor rangka mesin juga semuanya sudah kita cek sesuai. Dan untuk faktur juga masih disimpan, dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Kemudian untuk jok bagian baris kedua juga sama, utuh, tidak ada yang cacat. Sama di sarung, originalnya ada di dalamnya. Dan untuk trim bagian baris ketiga utuh, jok baris ketiga juga sama di sarung, kondisi sarungnya baik. Trim bagian kanan sama, utuh. Plafon bagian baris ketiga juga sama, utuh. Hand grip juga utuh. Interiornya mobil ini hanya perlu nyalon saja agar tambah detail, bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Raihani dari Cilegon. Untuk kaki-kaki ada suara sedikit, ya mungkin link stabil tadi yang dibeli oleh owner lamanya. Karena sudah pernah dibawa ke bengkel, katanya yang minta waktunya diganti itu link stabil. Tapi nanti kita akan cek keseluruhan, kita bawa ke bengkel. Karena mobil ini baru kita dapatkan, jadi pertama kali itu biasanya kita review dulu, baru setelah review besoknya kita bawa ke bengkel. Ya paling sekitar 500.000 lah untuk pemasangan link stabil 2 piece tersebut. Yang lainnya masih bagus, suspensi masih bagus, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan untuk pesanan Ibu Raihani ini kita sudah inspeksi sampai 2 unit. Jadi pertama kali yang kita cek itu kilometernya yang rendah di bawah 100.000. Tapi nyatanya ketika kita sampai ke lokasi, kita inspeksi, kilometernya diputar-putar. Artinya ciri-cirinya dari setir yang sudah jelek banget, pedal rem sudah habis. Jadi mobil tersebut fix menurut inspeksi kita
kilometernya diputar-putar. Kemudian bekas banjir juga. Jadi kita sudah cek hampir 2 unit baru closing mobil ini. Jadi mobil inilah yang kita akan rekomendasikan kepada pemesan yang seperti ini, yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 125 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini, PR-nya total berikut dengan rapi-rapi ya sekitar 132 juta lah. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini dana aman 125 juta sampai 135 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian sudah berikut dengan jasa. Biasanya rapi-rapi unit itu 5 sampai 7 juta. Jadi kita harus adakan spare dana lebih dari pembelian unit. Ya mungkin pembelian mobil seperti ini 125 juta atau 127 juta misalnya. Sisanya itu untuk rapi-rapi. Jadi estimasi dana sampai 135 juta itu sudah aman, sudah total. Tapi kembali lagi kepada pemesan, jika ada beberapa detail yang mau dilewat, artinya yang saya jelaskan detail di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Perbaikan bodi bukan fatal, bisa dilewat lumayan 2.500.000. Kemudian ada beberapa juga yang pasti tidak fatal, bisa dilewat. Jika mau ada beberapa yang dilewat, ya mungkin 129 atau 130 sudah closing, sudah berikut dengan rapi-rapi juga bisa terjadi. Kemudian lagi bisa terjadi juga mobilnya dapatnya harganya murah, lagi rezeki. Seperti itu juga bisa terjadi karena mobil itu harganya tidak akan sama rata, kondisinya juga berbeda. Jadi dana aman 125 sampai 135 juta itu estimasi. Anda bisa menentukan sendiri karena kita transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, bisa. Pemesan sendiri yang menentukan unitnya, bisa. Kami yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Jadi semuanya kita terbuka, transparan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas. Misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, silakan Anda follow Instagram saya. Nanti silakan tanya di postingan terbaru. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan pertama, Anda silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Selain kita terima pencarian mobil bekas seperti ini, kami juga bisa bantu jasa inspeksi. Misalnya Anda pengen beli unit, mobilnya sudah ada, Anda mau beli sendiri, hanya ingin dibantu pengecekan saja juga bisa. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan kirim prosedurnya. Selain itu kami juga bisa bantu jual unit Anda. Kita ada program pemasaran unit. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya juga. Selain itu juga kita ada unit ready yang kami jual. Mobilnya semuanya kita bangun, kami rapihkan. Jadi sudah tidak ada PR yang kami jual mobilnya. Unitnya ada di Cilegon. Silakan Anda lihat-lihat unit ready dari kami. Silakan dibuka YouTube kami. Di situ ada unit ready, silakan ditonton videonya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.